Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Jayanti, kelompok 5, akan memberikan review makalah dari kelompok 7 mengenai hukum acara perdata, hukum acara tata usaha negara, dan hukum acara pidana. Yang pertama yaitu pengertian hukum perdata. Hukum perdata yang juga disebut hukum perdata formal mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum perdata material. Fungsinya menyelesaikan masalah dan mempertahankan kebenaran hak individu. Perkara perdata yang diajukan oleh individu untuk memperoleh kebenaran dan keadilan wajib diselesaikan oleh hakim dengan kewajaran sebagai tugasnya. Dalam hal menyelesaikan perkara itu, hakim hendaknya berperan serta dengan berpegangan kepada asas-asas yang dicantumkan dalam Reklamen Indonesia Baru. Adapun asas-asas dalam hukum acara perdata yang pertama yaitu hakim bersifat menunggu. Artinya bahwa pelaksanaan proses perkara yaitu atas inisiatif para pihak yang bersangkutan untuk mengajukan gugatan. Yang kedua yaitu hakim pasif, maksudnya ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh pihak-pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Asas yang ketiga yaitu mendengarkan kedua belah pihak. Dalam hukum acara perdata, kedua belah pihak haruslah diperlakukan dengan sama, tidak memihak dan didengarkan bersama-sama. Asas yang keempat yaitu putusan harus disertai dengan alasan-alasan. Semua putusan hakim harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Asas yang terakhir yaitu hakim harus menunjuk dasar hukum putusannya. Yang selanjutnya yaitu hukum acara peradilan tata usaha negara. Ada pengertian dari hukum acara peradilan tata usaha negara adalah hukum yang mengatur tentang acara penyelesaian sengketa tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya putusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbedaan dari hukum acara peradilan tata usaha negara dengan hukum acara perdata adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada hukum acara peradilan tata usaha negara, hakim berperan aktif, sedangkan dalam hukum acara perdata, hakim berperan pasif atau menunggu. Yang kedua yaitu dalam hukum acara peradilan tata usaha negara tidak ada gugatan rekonvensi atau gugatan balik, sedangkan dalam hukum acara perdata terdapat gugat rekonvensi. Yang ketiga yaitu dalam hukum acara perdata tenggang waktu mengajukan gugatan lebih lama daripada dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang hanya membutuhkan waktu 90 hari. Yang keempat, dalam hukum acara perdata subjek gugatan terdiri dari orang atau badan hukum yang melawan orang atau badan hukum, sedangkan dalam hukum acara peradilan tata usaha negara subjek gugatan adalah orang pribadi dan badan hukum perdata sebagai penggugat melawan pejabat tata usaha negara sebagai tergugat. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari hukum acara pidana. Hukum acara pidana ialah rangkaian peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara-cara mengajukan ke depan pengadilan perkara-perkara kepidanaan dan bagaimana cara menjatuhkan hukuman oleh hakim. Jika ada orang yang disangka melanggar aturan hukum pidana yang telah ditetapkan sebelum perbuatan melanggar hukum itu terjadi, dalam hukum acara pidana menganut asas-asas sebagai berikut. Yang pertama yaitu asas praduga tidak bersalah. Yang kedua yaitu perlakuan yang sama di muka hukum. Asas yang ketiga yaitu peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya yang ringan. Dan yang terakhir yaitu asas keterbukaan atau sidang pemeriksaan pengadilan itu terbuka untuk umum. Sekian review dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.